memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, entah itu sosok pribadi, bangunan, ataupun karya seni, entah itu lukisan, patung, dan lain sebagainya, selalu menimbulkan kekaguman bagi orang yang melihatnya. Bagi Bapak Ibu yang baru-baru saja ini pulang dari Holidor, dari Ziarah Porta Santa di Roma, di Vatikan, pasti kagum dengan Basilika Vatikan yang luar biasa indahnya. Mungkin juga ada kesempatan ke Barcelona dan kemudian mengunjungi Basilika Sagrada Familia. Wah, megah sekali Basilika itu ya. Dan belum jadi hingga saat ini. Kita kagum ya. Bangunannya kita sudah kagum ya. Kita juga sudah kagum dengan penciptanya bagaimana. Apalagi yang menciptakan dunia ini ya. Hal yang sama para saudara kita lihat pada diri orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Mereka kagum dengan keindahan bait Allah di Yerusalem yang dihiasi dengan banyak marmer dan emas murni. Bagi orang Yahudi, bait Allah itu tidak hanya sekedar sebagai monumen nasional, tetapi sekaligus menjadi pusat ibadat mereka, pusat ibadat orang Yahudi pada saat itu. Dan seluruh orang Yahudi saat itu yakin bahwa bait Allah Yerusalem itu akan bertahan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Karena itulah ketika Yesus berani mengatakan bahwa bait Allah akan diruntuhkan, sampai tidak ada satu batu pun akan tinggal tersusun di atas batu-batu yang lain. Murid-murid Yesus menjadi terkejut. Dengan rasa cemas gusar mereka bertanya kepada Yesus, kapan hal itu terjadi? Karena hancurnya bagi Allah, bagi mereka itu sama halnya dengan hari kiamat bagi orang-orang Yahudi. Karena itulah Yesus mulai berbicara tentang hari kiamat, hari kedatangannya kembali ke dunia. Yesus menegaskan bahwa akhir dunia itu akan didahului oleh pertama akan datangnya orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai orang yang diurapi. Dan mengatakan bahwa saatnya sudah dekat, dunia akan berakhir. Dalam hal ini Yesus mengingatkan para murid agar waspada dengan berita ini. Yesus mengingatkan mereka agar jangan percaya akan berita-berita hoax, berita-berita bohong mengenai kedatangan akhir zaman. Karena apa yang disampaikan oleh mereka itu omong kosong. Yang kedua, akan datangnya peperangan, bencana alam dan wabah yang menimpa banyak bangsa. Kengerian yang diakibatkan oleh semuanya itu bisa membuat orang berpikir bahwa dunia ini akan berakhir. Kesudahannya akan datang segera. Namun para saudara, Yesus menegaskan bahwa hendaknya mereka tidak mempedulikan semuanya itu. Sebab semuanya itu harus terjadi terlebih dahulu. Yang ketiga, dan ini yang paling penting ialah bahwa para murid Yesus, orang-orang Kristen, akan banyak menderita karena nama Yesus. Yesus mengatakan bahwa mereka akan ditangkap, dianiaya, dan dihadapkan ke pengadilan agama dan sipil. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang segala sesuatu yang mereka lakukan dan katakan. Dan hal itu akan menjadi kesempatan
bagi mereka untuk bersaksi. Itulah kesempatan yang paling baik bagi mereka untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Mereka tidak perlu takut. Bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan orang-orang pintar dan penguasa. Karena pada saat itulah Tuhan Yesus sendiri akan memberitakan kepada mereka kata-kata hikmat sehingga mereka tidak dapat dibantah. Itulah buah anugerah Roh Kudus yang dicurahkan Yesus ke dalam hati mereka. Pertanyaannya sekarang, mengapa mereka mendapat anugerah yang istimewa? Mereka mendapat anugerah seperti itu karena perkara yang mereka perjuangkan adalah perkara Yesus sendiri, bukan perkara mereka. Maka Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Memang para saudara, bisa terjadi bahwa seseorang ditangkap, dianiaya karena ada pengkhianatan di dalam keluarganya sendiri. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, orang tua mengkhianati anak-anak, anak-anak mengkhianati orang tua. Ada pengkhianatan dari sahabat atau kenalan. Memang memprihatinkan apabila hal itu terjadi. Karena justru yang mengkhianati adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang sangat kita cintai. Tetapi itulah para saudara, saatnya bagi orang untuk membuktikan cintanya kepada Yesus. Karena barang siapa mencintai orang tuanya lebih daripada mencintai Yesus, orang itu tidak layak menjadi muridnya. Yesus juga mengatakan bahwa ada yang akan dibunuh, tetapi yang sering dialami ialah bahwa orang akan dibenci karena mengikuti Yesus. Memang siapa saja yang mau hidup bagi Yesus atau demi namanya, dia akan dibenci oleh banyak orang. Akan tetapi para murid tidak perlu takut akan semuanya itu. Mengapa? Karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Yesus bersabda, barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mungkin tidak enak didengar. Tidak enak mendengarkan hari kiamat, apalagi mendengarkan bahwa orang-orang yang percaya akan mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan dibunuh. Mana ada orang suka gini. Ketika kita membaca Injil ini kita lewati saja. Enggak suka saya ini. Tetapi itulah kenyataan yang akan dialami oleh mereka yang mengimani Yesus. Kendati demikian para saudara, Injil hari ini sangat penting. Mengapa? Karena Injil ini ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan keberanian kita sebagai umat beriman. Apa yang akan terjadi dengan gereja atau bagaimana masa depannya sebelum saat kedatangan Tuhan yang kedua, apa yang akan terjadi? Yesus berkata, kamu akan dibenci, ditangkap, dianiaya, dikhianati, dihadapkan ke pengadilan, bahkan ada yang akan dibunuh. Itulah yang akan dialami para murid sebelum semuanya itu terjadi. Sebelum akhir zaman terjadi. Dan kata-kata Yesus ini sudah terbukti benar di dalam sejarah gereja, mulai dari zaman para rasul sampai saat ini. Tidak pernah ada suatu politik gereja bagaimanapun canggihnya dapat menghindarkan dirinya dari pengalaman salib atau penderitaan. Tidak pernah ada masa tanpa penganiayaan dan penindasan. Selalu saja ada penderitaan, penindasan yang dialami oleh orang-orang Kristen dari dahulu hingga saat ini. Tingkatannya bisa berbeda dari zaman ke zaman, dari tempat ke tempat, tetapi selalu ada. Paling kurang para murid Yesus atau orang Kristen akan dibenci oleh karena mereka
mengikuti Yesus. Gereja di Indonesia, para saudara, kita tahu telah mengalami hal itu berkali-kali. Seperti pembakaran, pengerusakan gereja, pemboman gereja, penganiayaan, penutupan gereja, dan lain sebagainya. Dan pasti hal itu akan terulang lagi. Jangan berpikir kalau dulu sudah pernah, nanti tahun depan, atau sekarang tidak terulang, akan terulang lagi. Jangan heran kalau melihat kenyataan itu, karena Yesus sendiri sudah meramalkannya. Nah, pertanyaannya, akan beginikah nasib para murid Yesus? Selalu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Jawabannya ya, dan memang begitu. Jika demikian halnya, apakah tidak ada bahaya bahwa gereja akan dihancurkan? Bisa terjadi di salah satu tempat, tetapi tidak akan terjadi untuk seluruhnya. Karena Yesus sendiri bersabda, tidak sehelai rambut kepala pun akan hilang. Demikianlah kata Yesus kepada para muridnya. Pengalaman para saudara membuktikan bahwa umat memperoleh hidupnya kembali karena tekanan dan kekerasan yang mereka alami. Dari pengalaman, darah para martir justru menjadi lahan subur bagi perkembangan gereja dan umat Kristen. Justru di tempat-tempat di mana ada penderitaan, penganiayaan, disitulah iman Kristen semakin tumbuh dengan subur. Hal itu pula yang dialami oleh gereja di Indonesia. Ketika kita mengalami tantangan yang bertubi-tubi akhir-akhir ini, gereja akan menjadi semakin dewasa di dalam imannya, semakin matang, semakin berkualitas. Semakin kita tidak pernah mengalami tantangan, semakin iman kita melempem dan semakin tidak menarik. Banyak umat mendapat anugerah Roh Kudus, dan hal ini para saudara terbukti dari keberanian mereka untuk tampil menjadi saksi Kristus dan berkata-kata dengan penuh hikmat. Salib yang dipikul oleh para murid telah menjadi berkat bagi seluruh gereja dan bagi masyarakat. Maka mari para saudara, dalam kesempatan ini kita berdoa secara khusus agar umat Kristen di Indonesia dan juga di dunia tetap setia memberitakan kesaksian tentang Kristus, kendati menghadapi kesulitan dan tantangan, dan menjadi berkat bagi gereja, dunia, dan masyarakat. Amin.